Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfitri, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022, Pendidikan Bahasa Inggris dengan IPTK Universitas Muhammadiyah Parepare. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UTS untuk mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Menurut pemahaman saya mengenai teori belajar terdiri atas 4 sudut pandang, yaitu yang pertama, teori behaviorisme, yang kedua, teori sosial kognitif, yang ketiga, teori konstruktivisme, dan yang keempat adalah teori humanisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku akibat dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Belajar melalui pendekatan behaviorisme menggambarkan bagaimana pendidik memberikan stimulus kepada peserta didik. Kemudian, peserta didik memberikan respon sesuai dengan yang diharapkan oleh pendidik. Yang kedua, teori sosial kognitif, yaitu teori yang belajar tentang kemampuan kognitif peserta didik dalam mengatur tingkah lakunya melalui pengamatan pada lingkungan di sekitarnya. Yang mana peserta didik dalam teori ini banyak belajar melalui proses peniruan pada orang lain sehingga mengalami perubahan tingkah laku. Yang ketiga, teori konstruktivisme, yaitu teori belajar tentang peserta didik yang mampu membangun pengetahuannya sendiri. Pengetahuan yang dibangunnya kemudian dikembangkan melalui pengalaman peserta didik itu sendiri yang sedikit demi sedikit hasilnya akan disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Kemudian teori yang terakhir adalah teori humanistik atau orang sering menyebutnya dengan teori memanusiakan manusia. Teori ini cenderung melihat perkembangan pengetahuan peserta didik dari sisi kepribadian. Teori ini lebih menekankan kepada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan dalam pembelajaran. Motivasi belajar menurut saya adalah hasrat yang ada pada diri peserta didik yang mendorong untuk mengetahui sesuatu. Menurut saya, motivasi belajar itu sangat penting bagi peserta didik karena ada 3 alasan yang mendasari. Yang pertama, motivasi itu mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan ada suatu perbuatan, yaitu belajar. Yang kedua, motivasi belajar sebagai pengarah, yang berarti mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu motivasi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu hal yang dikerjakan. Jadi, apapun motivasi dalam belajar, baik itu motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik, akan mendorong dan berpengaruh dalam proses pembelajaran. Yang saya pahami mengenai kesiapan belajar dengan pola pikir growth mindset, yaitu pola pikir yang mempercayai bahwa pembelajaran dan kecerdasan dapat bertumbuh dan berkembang seiring dengan seberapa besar usaha mereka dalam melakukan pembelajaran. Kemampuan dasar yang dimiliki dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui dedikasi dan kerja keras. Dengan begitu, kita akan jauh lebih menikmati tantangan yang akan dihadapi.
Selain itu, setiap proses pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui akan lebih dihargai prosesnya. Perkembangan peserta didik dalam cakupan aspek fisik, kognitif, bahasa, dan sosio-emosional, yakni adalah sebagai berikut. Aspek fisik yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu pada bagian fisik, seperti terbentuknya organ tubuh dan susunan jaringan syaraf pada manusia. Pertumbuhan fisik pada manusia dimulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, hingga masa dewasa. Perkembangan fisik pada individu sangat berpengaruh pada pola tingkah laku manusia, seperti perilaku pada fisik bayi akan berbeda pada perilaku pada fisik anak-anak dan lain sebagainya. Yang kedua, aspek kognitif adalah perkembangan kemampuan individu dalam berpikir dan bertingkah laku. Dalam hal ini, ada tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia, mulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa untuk memahami, mengolah data, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu hal. Perkembangan kognitif akan semakin bertumbuh dan berkembang sejalan bertambahnya waktu melalui pembelajaran. Ada 4 tahapan dalam perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap formal operasional. Kemudian untuk aspek bahasa. Bahasa sangat berperan penting dalam kehidupan karena sebagai alat komunikasi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Perkembangan pada bahasa dimulai pada saat individu mulai mengeluarkan bunyi-bunyian, kemudian mengucapkan kata demi kata melalui proses peniruan. Kemudian, kata-kata yang diungkapkan mulai membentuk frasa dan kalimat. Setelah itu, sudah mampu mengucapkan kata atau kalimat yang bermakna, dan hingga akhirnya dapat menggunakan bahasa dengan penggunaan yang tepat dalam konteks yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu aspek sosio-emosional, adalah perkembangan yang menceritakan tentang perkembangan sosial dan emosi individu. Konteksnya, kehidupan sosial sangat berpengaruh pada perkembangan emosional individu. Misalnya, anak akan bertingkah laku sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan anak tersebut. Perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah perkembangan anak dalam berinteraksi dengan orang di sekitarnya, seperti orang tua, teman sebaya, dan orang dewasa, yang melibatkan jiwa dan emosi anak dalam memberikan respon kepada keadaan lingkungan sekitarnya. Dalam melakukan profiling peserta didik di sekolah pada kegiatan PPL, kami melakukannya dengan 2 cara, yaitu secara lisan dan tulisan. Profiling secara lisan berupa wawancara peserta didik dan melalui pengamatan. Sedangkan pada profil secara tulisan berupa pembagian angket yang akan diisi oleh peserta didik. Angket yang dibagikan berupa pertanyaan dan pernyataan. Karena ini adalah minggu pertama Pak Dilan mendapatkan penugasan di SMA Negeri 1 Bandung. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya Pak Dilan melakukan observasi profiling peserta didik terlebih dahulu agar tidak mengalami culture shock saat di dalam kelas. Profiling peserta didik dapat Pak Dilan lakukan secara lisan maupun tulisan. Profiling
peserta didik secara lisan dapat berupa wawancara dan pengamatan. Sedangkan profiling peserta didik secara tulisan dapat berubah penyebaran angket yang dapat diisi oleh peserta didik. Dalam hasil profiling peserta didik itulah yang akan menjadi pedoman Pak Dilan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan nanti dalam pembelajaran dapat tertuang di dalam RPP. Hasil profiling peserta didik dapat menghasilkan 3 aspek keberagaman siswa dalam belajar, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profiling belajar peserta didik. Dengan begitu, Pak Dilan dapat mengetahui gaya belajar tiap peserta didik, sehingga bisa memudahkan memberikan kegiatan dan penugasan sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik. Dalam proses pembelajaran, jika ada peserta didik yang tidak menghormati guru dan berkata yang tidak sepantasnya, tidak apa-apa jika Pak Dilan bisa menegur peserta didik yang bersangkutan. Pak Dilan bisa menegur dengan kalimat yang baik, namun tetap tegas agar memberi efek pada nilai moral peserta didik. Meskipun Pak Dilan adalah guru bahasa Inggris, tapi sebaiknya juga bisa memberikan pesan-pesan moral kepada peserta didik. Dan sebagai guru yang memiliki bakat dan pengetahuan teknologi yang baik, sebaiknya Pak Dilan tidak harus tertekan dan pesimis dalam menghadapi peserta didik. Harusnya Pak Dilan bisa berkreasi dan berinovasi dalam memberikan motivasi